Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul abdil amin. Amma ba'du. Bayu ayal ikhwanul kiram rahimakumullah. Teman-teman yang ada di dunia sosmed, Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik yang sangat saya sayangi, alhamdulillah syukur di sini kita dapat bermuajah kembali dengan Abah Thoyib yang biasa untuk membuat video-video yang berkaitan dengan budaya, khususnya budaya Jawa. Namun secara modern kami menyampaikan tidak terlalu kaku seperti letterlek untuk kejawaan zaman dulu. Karena kita mengingat masa sekarang sudah lain 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Maka dengan ini sebelum kita lanjut, mari Anda absen, siapa namanya, dari kota mana, dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian selalu update dengan video-video Abah Thoyib yang terbaru, baik yang sudah yang lama. Oke, mari kita lanjut, yakni kami akan memprediksi selanjutnya konten yang dulu yaitu Rabu Pon, kemudian kita lanjutkan dengan hari Kamis Wage. Jadi ini setiap kelahiran akan saya prediksi, insya Allah. Kamis Wage. Nah ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, baik putra maupun putri, insya Allah sampean titeni. Kalau Anda teringat, tanya dengan orang tua yang lahirnya hari Kamis Wage. Hari Kamis Wage itu cuma waktunya untuk pasarannya Kamis itu 8. Untuk harinya itu Kamis itu suketaning dino 8. Untuk pasarannya suketaning pasaran hanya 4 jumlahnya 8 plus 4 ada 12. Oke. Nah, ada 12 ini kita akan menghitung sebagaimana biasa, yaitu watak dari anak yang lahir pada hari Kamis Wage, kemudian rezekinya, kemudian pangko jiwanya atau ikhtiarnya, kemudian tempat usahanya di mana, kemudian yang terakhir yang sangat perlu yaitu setelah Bapak Ibu sekalian mempunyai anak yang lahir Kamis Wage itu bagaimana hitungannya untuk masalah rezekinya. Nah, mari kita lanjut untuk satu persatu yaitu wataknya dulu. Nomor 1 watak. Watak ini hitungannya biasa, yaitu ada 5, jatuhnya yaitu sarmo sarpo, karena yang kedua sarpo. Sebetulnya mudah, ilmu Jawa itu sebenarnya kalau kita pelajari secara detail, namun kita bisa memprediksi memakai ilmu teori yang sangat padat, itu kita singkat. Itu mudah sekali, hitungannya mudah. Dan namun itu hanya penjabarannya yang agak luas dan agak sulit. Karena apa? Sarpo itu termasuk golongan ular. Makanya wong Jawa ngarani, oh kowe pawaan manukamu kan ngono ada to. Watakmu manukane manuk apa? Terus watakmu lek dina iki lahire watakmu watake ula. Ula itu ular itu beberapa ular yang akan terdeteksi. Umpamanya ada ular Jawa, ular pritih, lare angon, ular yang bisa nyemburi itu dan lain sebagainya. Dan sifatnya ular gimana? Nah, di sisi baiknya ular adalah sesuatu binatang atau hayawan yang sifatnya itu diam, tidak mau terusik. Artinya dia selalu memperhatikan keadaan lingkungan kanan kiri. Dan dia menerima. Artinya menerima apa? Tidak makan, tidak apa-apa. Banyak yang topo, broto. Gimana maksudnya? Ular itu kalau biasanya makan sebulan sekali tahan. Beda rumah manusia.
dengan yang lainnya. Kalau ular itu makan sekali cukup untuk persiapan satu bulan umpamanya begitu. Makanya orang yang mempunyai sifatnya sarpo ini, sisi baiknya biasanya orangnya itu pendiam, kemudian tahan tirakat, seringkali melaksanakan puasa, kemudian dia itu selalu memperhatikan setiap ada di lingkungan di mana dia berpijak, selalu hati-hati dan tidak sembrono ora sembarangan untuk dia berjalan atau dia melaksanakan amaliyahnya. Karena amalnya dia itu, perbuatannya dia itu nanti akan terdeteksi atau ternilai oleh lingkungannya. Makanya yang bersifat sarpo itu sisi baiknya dia itu sangat diam dan selalu meneliti keadaan lingkungannya masing-masing. Namun sisi jahatnya, kalau ular itu tersinggung, tersentuh, kemudian terpinjak gitu aja, itu akan mengadakan perlawanan yang sangat dahsyat, kemudian sehingga itu bisa mengejar orang yang menginjak ular. Nah, itu diibaratkan orang yang mempunyai watak sarpo itu, bila mana dia terusik, kemudian dia itu tersentuh hatinya, dia itu akan melawan, istilah jombanggel, balilo, akan mempertahankan dirinya sebagaimana kejiwaannya. Nah, itu sisi jahatnya. Namun hal itu hanya sebagai prediksi wataknya. Oke, lanjut. Yaitu masalah rezekinya. Yang kedua, masalah rezeki. Gimana gambaran rezekinya? Semua itu kan masih ronrongan gambaran rezekinya, karena dia itu neptunya ada 12 dan rezeki itu hitungannya ada 5, jadi dibagi 5 mendapat 2 plusnya 2, dihitung dari lahir sandang, jadi jatuhnya di sandang. Oke, sandang itu bisa kita umpamakan dia itu pengusaha untuk garmen, juga bisa yang berkaitan dengan sandangan manusia. Umpamanya dia itu mempunyai usaha kerja di kosmetik, nah itu juga bisa. Karena apa? Juga keperluan untuk manusia banyak minimal. Oke, minimal kalau zaman sekarang itu kan teman-teman atau saudara-saudara yang kaula muda terutama itu kan biasanya dagang online. Pilihlah yang kalau harinya Kamis pagi, tolong kalau di dulunya onlinenya pakaian atau masalah yang bukan yang berkaitan dengan manusia, sekarang diubah. Umpama online masalah sandang, online masalah komestik, online masalah jamu-jamuan, insya Allah sesuai dengan prediksi yang lahirnya dalam Kamis pagi. Ini kira-kira kalau Anda sekalian yang online kaula muda itu yang kurang cocok, monggo dipun gantos dengan yang berkaitan dengan manusia. Umpamanya online mencarikan teman sepatu bisa juga, mencarikan teman masalah topi juga, kan sepenting berkaitan dengan pakaian untuk dipergunakan oleh masyarakat banyak. Oke, jelas? Lanjut, yaitu masalah apa itu rezekinya. Kemudian pangpo jiwanya gimana? Dalam prediksi perhitungan pangpo jiwa atau ikhtiar itu kan ada berapa? Ada 7 hitungannya. Oke, kalau 12 dibagi 7 dapatnya 1, lebihnya 3 plus 2, yaitu lebih 5. Dihitung 5 itu jatuhnya di Satrio Wibowo. Oke, jadi dari Segoro Awiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wirang, Satrio Wibowo. Jadi suatu hal yang sangat menjadi kebanggaan dari teman-teman yang lain. Satrio Wibowo. Oke. Nah, sekedar saya jelaskan masalah Satrio Wibowo begini. Umpama dia itu masih kecil, masih timur, di antara di bawah umur 10 tahun, itu dia itu sudah menjadi
dari teman-teman sekelasnya atau teman-teman sepermainan. Seakan-akan dia tuh diangkat gitu loh, menjadi kewibawaan dia. Teman-teman yang lain itu seakan-akan menghormati dengan anak yang lahirnya Kamis pagi. Tolong hal ini, bila mana Bapak Ibu sekalian mempunyai anak yang lahirnya Kamis pagi, bagaimana dia itu kalau bergaul, berteman dengan permainan kawan-kawan yang ada di lingkungan. Mungkin dari teman-teman yang ada di lingkungan itu mulai kecil sudah diidolakan. Nah, kemudian kalau dia sudah menjadi pemuda, kemudian dia itu sudah ini dia di bangku kuliah lah misalnya, ini juga menjadi idola para teman-temannya, terutama kalau anaknya ganteng bagus, itu teman-teman putri sangat mengidolakan. Ini karena apa? Terpengaruh sugesti mereka dengan hari Kamis pagi kelahirannya. Ini betul itu. Kalau kurang betul, saya sudah menanyakan hal ini, tapi tidak, teman saya tidak hari Kamis pagi, harinya Senin Kliwon, jumlahnya hanya 12. Seakan-akan hampir mirip dengan adanya yang lahir Kamis pagi. Ini menjadi idola teman-temannya sekelas atau sesekolahan. Kemudian di luar itu dari kalangan yang mungkin kalau menjadi bisnis, kewibawaannya sudah terlihat. Umpama dia itu menjadi atasan, anak buahnya sangat sujud dan salut kepada mereka, insya Allah yang lahirnya pada hari Kamis pagi. Itu tolong, kalau Anda sekalian merasa diri Anda itu, penjenengan Anda sekalian itu lahirnya Kamis pagi, tolong diprediksi dengan sendirinya apa betul apa enggak prediksi dari Abah Thoyib itu. Kita ramal, kita telusuri, kita resapi. Mungkin sebagian ada yang cocok dengan adanya prediksi hari Kamis pagi pada waktu kelahirannya. Nah, itu masalah apa ya istilahnya pangpojiwanya. Kemudian tempat usahanya. Yang keempat, tempat usaha. Di mana tempat usaha yang layak dan cocok? Tempat usahanya. Karena tempat usaha itu hitungannya ada 3, yaitu dari darat, laut, kemudian udara. Nah, kalau 12 ini dihitung-hitung dibagi 3 habis, dan akhirnya yang terakhir. Jadi di udara. Udara ini banyak sekali apa itu istilahnya pekerjaan yang berkaitan dengan udara, yaitu umpamanya masalah dia jadi pramugara, menjadi pilot dan lain sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan udara, mungkin dia itu ahli elektronik yang bisa dikatakan sebagai sound system, itu kan berkaitan dengan udara juga. Nah, ini perlu sekali Anda sekalian yang kira-kira lahirnya hari Kamis pagi itu, tolong masalah tersebut diprediksi sendiri. Mungkin cocokkah saya tuh kok menangani ahli atau bisa masalah yang tidak terduga. Karena apa? Keahlian itu datangnya dengan kebiasaan. Ini harinya kelahirannya Kamis pagi. Kemudian apa yang terakhir? Yaitu orang tuanya. Yang kelima, ortunya. Setelah beliau berdua mempunyai seorang anak yang lahirnya Kamis pagi, itu dihitung mempunyai berdirian sangat mulia. Yaitu jatuhnya di Surya. Karena apa? Surya itu merupakan matahari. Ya, Buwana Surya, kemudian Grono, Lintang, Rembulan. Nah, ini dihitung 5, mendapat 2, lebihnya 2, kemudian dihitung dari Buwana, dari bumi, kemudian yang Surya, yaitu matahari. Nah, matahari itu kalau dikaitkan dengan orang tuanya, yang insya Allah mempunyai setelah anaknya lahir harinya Kamis pagi. Karena apa? Lahir itu yang menentukan Allah. Kita semua itu hanya memprediksi, atau kita semua itu menggagas
Umpama anak tersebut kan biasa sekarang itu sudah modern di OSG, kemudian datang ke bidan, oh ini kurang 2 hari lagi atau kurang 3 hari lagi. Nah pas harinya ini insya Allah mesti prediknya itu lahirnya hari Jumat tapi jatuhnya hari Kamis. Itu kebanyakan begitu. Karena apa? Sudah dinas ditentukan oleh Allah setelah ada perjanjian antara anak yang baru akan lahir, dijanji oleh Allah, kamu saya turunkan ke dunia selamat dari dari alam rahim ke alam dunia. Pertanggung jawab kamu bagaimana kira-kira siap untuk menjalankan sebagai khalifatul ardi. Dan itu ada perjanjian-perjanjian tertentu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau Anda mempelajari itu nanti aja, kalau saya sudah mengungkap masalah kehidupan di balik kehidupan yang ada di dunia, yaitu di kitab At-Baqarah. Itu banyak sekali yang memuat hal-hal yang sangat misteri, tapi manusia itu tidak begitu mengenalnya. Namun dengan adanya ilmu kejawen atau prediksi budaya Jawa ini ya sudah diuraikan dengan para pujangga-pujangga dulu. Kalau Bapak, Ibu, atau saudara sekalian mempunyai anak yang larinya ke lagi, masalah rezekinya dihitung bagikan surya yang sedang memancarkan cahayanya. Jadi rezekinya itu nanti akan menaik, melimpah ruah. Bahkan dia itu setelah mempunyai kelahiran ini akan banyak rezeki-rezeki yang datang untuk mengejar orang tuanya. Karena apa? Orang Jawa itu sudah punya prinsip dan keyakinan bahwa anak lahir itu akan membawa rezeki. Ini sudah tidak bisa diganggu-gugat karena mereka sudah tersugesti dengan adanya kelahiran. Nah, jadi kelahiran itu walaupun dikit dan banyak, itu membawa rezeki menurut keterangan para orang-orang ahli yang dahulu. Namun kalau sekarang kita ahli tersebut kita tetap mengikuti, namun kita padukan dengan keadaan zaman sekarang, yang sekarang itu sudah banyak sekali kemajuan dan banyak sekali yang perbedaan antara 200 tahun yang lalu dengan zaman sekarang. Kalau dulu kira-kira tahun 1990 belum ada namanya WhatsApp atau telepon atau WA dan sebagainya, belum ada. Namun sekarang ada namanya Instagram, FB, TikTok dan lain sebagainya. Ini karena apa? Kemajuan dari zaman tersebut. Namun Allah tidak kalah dengan itu. Sebelum itu sudah ada ciri-ciri Allah memberikan hal itu kepada masyarakat dunia. Contohnya waktu Rasulullah SAW Isra minal Masjidil Karam ila Masjidil Aqsa, itu misterinya ya terkandung, kalau kita jabarkan sekarang itu masalah-masalah yang sangat misteri sekali, yang dulu sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa diketahui oleh salah seorang, yaitu Habibullah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu dijelaskan kepada masyarakat pada waktu itu timbulnya di Mekah. Ini sekarang sudah mengakar budaya di seluruh dunia. Nah, ini saya tidak mengupas hal itu karena kita kembali kepada budaya Jawa, yang mana budaya sekarang itu hampir punah. Makanya teman-teman sekalian yang kira-kira masih usia muda, kemudian masih istilahnya bisa memikirkan panjang daripada kehidupan dunia sekarang ini, kita kembalikan, kita seorang Jawa, tolong budaya Jawa itu jangan sampai ditinggalkan atau jangan sampai dilupakan. Namun kita padukan dengan kehidupan masa sekarang, tidak letterlek. Kalau letterlek seperti 200 tahun, 300 tahun yang lalu, kita tidak bisa mengikuti pada perkembangan zaman sekarang. Demikianlah kira-kira sebagai kuliah kilat saya kepada Anda sekalian. Tolong bagi semua yang selalu update dalam video-video dari Abah Thayyib, saya selalu mendoakan semoga jazakumullahu khairan jazaa, dan insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kami cukupkan dengan ucapan nun wa qalami wasurun wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.